Yang namanya Xiaomi itu nggak HP-nya, nggak tabletnya, itu selalu menjadi opsi yang terbaik buat dilirik untuk para kaum mendang-mending. Nah, gimana sekarang kalau tablet papan atasnya? Ini dia Xiaomi Pad 8 Pro. Yuk, kita bahas. Nantinya dia akan ada dua varian ya. Varian yang RAM 8GB, storage 256 dijual sepaket dengan keyboard covernya. Nah, yang gua pegang ini adalah yang RAM-nya 12GB dengan storage 512GB. Ini sepaket ya dengan Xiaomi Pen juga dan cover keyboardnya juga. Buat keyboard covernya dan pennya ini udah menggunakan sistem magnet ya. Pennya ini masih harus disambungkan via Bluetooth, tapi untuk sambunginnya cuma butuh ditempelin aja. Kita juga masih mendapatkan batok charger 67 watt dengan kabel USB A to USB C. Bodinya ini udah menggunakan material unibody metal yang secara looks dan feels dipegangnya itu terasa premium. Bodinya termasuk compact dengan panjang 25,1 cm dan lebarnya ada di 17,3 cm. Tablet ini juga tipis banget ya, ketebalannya ada di 5,75 mm. Dengan bobot itu cuma di 485 gram aja. Terus tablet ini punya 3 opsi warna, ada warna grey, blue, dan pine green. Dan yang gue pegang saat ini yang warnanya blue. Finishing backdoornya ini metalik, bump kameranya kotak, dan di sebelah kiri bawah itu ada pogo pin yang bakal menempel di cover keyboardnya. Framenya ini punya desain flat yang melengkung di setiap sudutnya. Di sebelah kiri ini polos ya, nggak ada apa-apa. Di sebelah kanan ini ada tombol volume, 2 buah mikrofon, dan tempat magnet untuk menempelin pennya. Nah, di atas ada satu tombol power yang jadi satu dengan sensor fingerprintnya dan 2 grill speaker. Di bawah ada 2 grill speaker dan port charging USB Type-C. Nah, sekarang kita ke bagian depannya. Ini ada panel IPS 11,2 inci yang punya resolusi 3,2K. 3200 x 2136 pixel. Refresh rate-nya ini tinggi ya, 144 Hz, dan kerapatan pixelnya di 345 ppi. Peak brightness-nya itu ada di 800 nits dan support untuk playback HDR10, Dolby Vision, dan sudah tersertifikasi TUV, low blue light, dan flicker free. Bezelnya masih bisa dibilang lumayan tebal, tapi hitungannya bukan yang tebal banget untuk sebuah tablet. Detailnya terasa cukup tajam dan kontrasnya terbilang sangat baik. Warna hitam dan putihnya ini cukup deep, warna yang dihasilkan juga cukup vivid dengan saturasi dan vibran yang pas. Nah, buat nonton YouTube dia udah support ya sama playback HDR, terus untuk nonton Netflix dia juga ada support sama playback HDR dan Dolby Vision juga. Gue suka nih ciri khas layar IPS karena warnanya terasa natural, apalagi skin tone-nya. Cuma memang harus diakui ya, warna hitam dan putihnya itu nggak sekontras dan sedip layar OLED. Buat layar tablet ini sih jujur ya gue nggak ada komplain. Ini asik banget buat diajak nonton Netflix, YouTube. Apalagi ini kan enteng ya, jadi gampang buat dibawa kemana-mana, nonton di mana aja tuh enak. Ditambah lagi ini keempat speakernya ternyata ngasih experience yang sangat asik loh. Keempat speakernya ini punya volume yang lantang dan ada fitur audio boost 200% juga. Speakernya udah support sama Dolby Atmos, jadi buat nonton film, efek surroundnya itu cukup baik. Buat dengerin lagu, ini detail dan sparasinya juga lumayan. Untuk versi yang Pro-nya ini dapur pacunya menggunakan Qualcomm Snapdragon 8 Elite yang menggunakan fabrikasi 3 nanometer dengan 2 prime core, 4,32 GHz, dan 6 performance core di 3,53 GHz yang ditandemin sama GPU Adreno 830. RAM-nya ini 12GB, terus storage-nya 512, UFS 4.1, Wi-Fi 7, Bluetooth versi 5.4. Langsung aja di Antutu benchmark. Ini versi 11.0.9, tablet ini mendapatkan overall score di 3,1 jutaan. Dengan CPU skornya ini ada di 932 ribuan dan GPU skornya ada di 1,153 juta. Lanjut kita ke 3D Mark Wireless Stress Test. Stability-nya ini bisa dapat cukup tinggi ya, ada di 91,7%. Dengan base loop-nya itu ada di 22 ribuan dan lowest-nya ini ada di 20 ribuan. Mantap ini. Selama pengetesan baterainya berkurang sebanyak 13% dan suhunya naik sebanyak 21 derajat Celcius. Lanjut kita ke Geekbench 6. Ini GPU benchmark, single core-nya itu ada di 2965 dan multi core-nya itu ada di 9337. Di GPU benchmarknya ini dengan API OpenCL skornya bisa ada di 18 ribuan dan API Vulkan ini skornya ada di 25 ribuan. Nah, buat main game Mobile Legends di settingan map quality ultra
efek kualitinya high, frame rate-nya ultra, dan resolusinya HD itu nggak ada masalah sama sekali. Ya iyalah, aman. Gua main push rank lancar banget, udah lebih dari sejam. Dan karena tablet ini tipis, masih enak loh handlingnya, walau tetap terasa kegedean sih ya. Tapi tablet gini tuh paling enak buat main dengan controller. Yes, bener aja. Dengan settingan grafik yang ultra, resolusinya high, dan gua geser frame rate-nya ke 60 fps, game ini masih bisa banget dinikmatin di tablet ini. Experience-nya tuh terasa smooth dan menyenangkan banget. Xiaomi Pad Pro ini menggunakan HyperOS versi 3 yang udah berbasis Android 16, dan saat video ini dibuat, security patch-nya itu masih ada di Oktober 2025. Agak ketinggalan nih ya. Untuk dipakai harian gimana? Dia tuh sangat-sangat smooth ya, dan animasinya tuh fluid, enak banget dilihat. Harus gua akuin kalau HyperOS 3 itu terasa banget peningkatannya ya. Bloatware-nya minim, dia bisa split screen, cuma kayaknya ini cuma mentok di dua aplikasi aja ya, yang dibagi di kiri dan di kanan. Nah, untuk OS-nya sendiri dia akan mendapatkan 4 kali major update dengan 6 tahun security patch, jadi aman buat dipakai jangka panjang. Nah, untuk garansinya juga cukup panjang ya, ada di 15 bulan. Jadi gue udah coba ya, 2 minggu tuh nggak bawa laptop, jadi kerja itu cuma menggunakan tablet ini aja. Experience itu asik banget ya. Yang pertama, kita bakal ngedapetin PC level WPS, yang intinya WPS ini punya fungsi layaknya Microsoft Office ya. Yang PC level ini lebih banyak fiturnya dibandingkan yang reguler. Nah, buat ngetik-ngetik script gitu sih, keyboardnya ngasih experience yang cukup asik ya. Tombolnya tuh clicky, jarak antar touch-nya itu juga pas. Sayangnya itu dia cuma bisa berdiri di satu posisi yang begini aja. Mungkin kalau dipakai buat ngetik itu posisinya pas ya. Cuma kalau dipakai buat meeting online, dia agak sedikit dongak. Tapi buat dipakai meeting online, kamera depannya udah ngasih kualitas yang decent banget. Dia ada fitur fill light dan focus frame yang kita bisa selalu di tengah gitu ya posisinya. Kualitas mikrofonnya juga cukup baik, dan udah ada fitur noise reductionnya juga. Untuk edit-edit video di CapCut ini aman banget. Bahkan gue coba ngedit footage di resolusi yang 4K itu masih berasa smoothnya, masih lancar. Port Type-C ini juga menggunakan USB 3.2 Gen 1 yang buat pindah-pindahin file itu bakalan cepet. Nah, untuk versi yang ini ya, dia udah sepaket nih sama Xiaomi Focus Pen Pro. Ini dapat pennya juga, dan menurut gue ini asik ya, ukurannya ringan di 17,5 gram, dan ada beberapa fitur yang menarik. Dia ada fitur pinch dan haptic feedbacknya tuh enak banget. Gue nggak bisa ngetes banyak sih, soalnya gue juga nggak bisa gambar atau gimana ya. Cuma gue bisa bilang kalau pennya tuh enak dan low latency. Untuk AI-nya, untuk Gemini-nya pasti udah lengkap, dan ada beberapa yang gua highlight nih kayak AI writing. Dia bisa bantu benerin frasa tulisan kita, terus generate text juga. Tapi harus pakai aplikasi Notes bawaannya Xiaomi Pad ini ya. Terus untuk Mi Canvas dia ada AI Art. Nah, di sini kita bisa gambar apa aja, nanti sama AI-nya bakal di-generate jadi gambar yang lebih baik. Caranya ini tinggal gambar, terus kita tekan deh tools yang warna-warni ini, dan kita tinggal circle aja. Udah gitu doang. Nah, semua fitur AI ini bisa digunain, tapi kita harus login Mi account dulu ya. Nah, buat AI di galerinya ini juga lumayan lengkap ya. Ada AI Erase Pro yang bisa ilangin objek yang kita nggak mau ada di foto kita. Terus ada AI Ultra HD yang bisa enhance resolusi foto kita. Terus ada AI Image Expansion, dan ada juga cutout-nya yang bikin kita bisa ambil objek di foto kita itu buat pindahin ke gambar yang lain. Untuk pengamanan ini ada fingerprint unlock yang jadi satu sama tombol powernya. Speed dan akurasinya sih termasuk cepet ya. Dan untuk face unlocknya gue juga kurang rekomen, karena dia masih 2D aja. Bahkan pas kita enroll dia juga kasih peringatan ya kalau face unlocknya itu kurang aman. Nah, ke bagian baterainya ini ada di 9200 mAh. Yes, ini berkat teknologi silicon battery. Ukuran tablet ini tetap bisa tipis tapi baterainya gede. Gue pakai kerja terus, dia bisa bertahan sekitar 1,5 harian lah. Kita juga dapat batok charger yang kenceng, jadi ngecasnya cepet di 67 watt. Lanjut ke bagian kameranya. Ini kamera belakangnya menggunakan lensa 50 megapiksel f1.8 PDAF, dan kamera depannya menggunakan 32 megapiksel f2.2. Nah, untuk hasil fotonya ini menurut gua lumayan oke ya buat sebuah tablet. Gua langsung aja kasih lihat sampel-sampel foto dan videonya. Ini adalah contoh perekaman kamera depannya Xiaomi Pad 8 Pro. Dia mentok di Full HD 30. Dan ini contoh perekaman video kamera belakangnya Xiaomi Pad 8 Pro. Dia mentok di 4K 60. Kayak gini ya.
Kesimpulannya, yes, jadi ini tablet Xiaomi Pad 8 Pro ini memang adalah tablet flagship yang ngasih experience yang flagship juga. Tapi banyak yang bilang harganya jadi lebih mahal. Yes, yang tipe paling tinggi ini dipatok di harga 11,499 juta. Sebenarnya gua rasa nggak begitu mahal karena udah dibundling sama keyboard dan pennya juga. Oke, jadi sekian aja video kali ini nyobain dari Xiaomi Pad 8 Pro ini. Gue Fahmi dan sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye.